Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Baharia Network, selamat datang di channel Baharia Network. Yaitu channel membahas tentang ilmu-ilmu networking mulai dari instalasi serta konfigurasi ya. Pada video kali ini saya akan melakukan instalasi PartOS di mesin virtual yaitu VirtualBox. Di sini saya menggunakan mesin VirtualBox. Oke, tapi sebelum saya melakukan instalasinya, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe, like, and share ya. Dan pastikan kalian sudah mengklik tanda lonceng karena setiap video baru dari kami akan muncul notif perangkat Android kalian. Oke, saya tunggu. Jika sudah, kita akan mulai instalasinya. Nah, untuk melakukan instalasi, kita memerlukan dua bahan. Yang pertama itu ada mesin VirtualBox di sini. Lalu yang kedua kita memerlukan ISO PartOS. Kalian bisa mendownloadnya di website www.parotsec.org ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, jika sudah mendownload kedua bahan tersebut, kita akan mulai instalasinya. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan instalasinya, alangkah baiknya nih kita tahu terlebih dahulu apa itu sebenarnya PartOS. Jadi, PartOS itu kayak bisa dibilang kembarannya Kali Linux dah, yang dibawakan oleh Debian juga. Jadi PartOS itu kayak yang bisa dibilang sistem operasi yang digunakan oleh penetration testing ya. Jadi jika kalian seorang hacker atau pentester atau bug bounty hunter atau security researcher atau sekedar ngeping si Google biar terlihat keren ya biar teman-teman tentu kalian tahu distro Linux mana yang kita gunakan. Jadi ya pada saat ini tuh banyak distro Linux yang diformulasikan khusus seperti pentest seperti Blackbox, Blackreach, dan masih banyak lainnya. Bahkan Kali Linux pun juga mulai muncul ya. Jadi Kali Linux itu merupakan OS yang paling digemari para pentester. Tidak seperti tidak seperti PartOS. Jadi ya paling banyak menggunakan Kali Linux. PartOS itu sudah mulai tertinggal atau sudah mulai ya sedikitlah penggunanya. Tapi jika kalian menggunakan PartOS itu pertama kali kalian menggunakan PartOS, pasti kalian akan merasa takjub akan tampilan dari PartOS. Karena PartOS itu menyediakan tampilan yang sangat indah. Bukan saya membesar-besarkan ya, tapi memang benar begitu. Ada 10 kelebihan PartOS yang saya sukai dibandingkan Kali Linux. Yang pertama apa? Tentunya tampilan. Ya tampilan PartOS itu begitu indah karena ya dari segi penataan foldernya mungkin kalian berpikir sini saya selalu membesarkan PartOS. Tapi emang kenyataannya seperti itu ya. Tampilan awal ada dua panel yang berada di atas dan di bawah. Jadi sebut aja itu namanya demikian ya. Panel atas dan bawah. Di bagian panel atas dan sebelah kiri itu kita dapat mengakses application play system yang mirip dengan Kali. Di tengah dihiasi dengan grafis yang sangat cool atau sangat keren. Itu sih gambaran dari tampilan PartOS. Yang kedua, lakukan hal selain pentest. Itu pasti bisa di PartOS. Jadi kita nggak cuma melakukan penetration testing, tapi kita bisa melakukan hal lainnya seperti main game atau mengerjakan pekerjaan seperti Word, Excel, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada unserved GUI-nya. Nah itu yang paling saya suka. Kalau di Kali Linux itu kan kita ingin mengaktifkan unserved tuh kita harus menginstal terlebih dahulu dan kita harus mengaktifkannya melalui CLI. Tapi kalau kita di PartOS itu sudah menyediakan tombol GUI-nya untuk unserved. Unserved itu apa sih kak? Nah unserved itu singkatan dari anonymous serving ya. Digunakan untuk menyembunyikan IP address asli kita dengan cara mengacaknya menjadi IP address lain saat melakukan koneksi internet. Jadi ya semacam VPN lah. Lalu yang kelima ada pemrograman. Nah inilah kelebihan dari PartOS. Jadi PartOS itu sudah menyediakan software untuk pemrograman. Tidak seperti Kali Linux ya. Oke, itu aja sih kelebihan dari yang saya sukai dari PartOS. Kita langsung mulai instalasinya ya. Oke, kita buka mesin VirtualBox-nya. Pastikan kalian sudah paham ya. Sebelum kalian melakukan instalasi, pastikan kalian sudah paham, benar-benar paham apa itu sebenarnya PartOS.
Oke, kita buka mesin VirtualBox-nya. Nah, oke, siang bentar. Ini adalah tampilan dari mesin VirtualBox ya. Kita klik new untuk membuat baru. Untuk namanya kita masukkan Parrot OS. Nah, otomatis type dan versionnya sudah mengikutinya. Untuk versinya kita pilih 64 bit ya. Sudah, kita klik next. Nah, untuk memory size-nya kita beri 1024. Oke. Sudah, kita klik next. Nah, pada pilihan hard disk kita pilih create a virtual hard disk now. Kita klik create ya. Pada hard disk file tipe kita pilih FDI, format FDI. Nah, untuk storage on physical hard disk kita pilih dynamic allocate. Nah, pada file location kita taruh file location mesin ini tuh di data M ya. Dan folder yang sudah saya sediakan. Nah, di sini save. Untuk kapasitas hard disknya di sini saya berikan 50 GB. Saya berikan 70 GB saja. Jadi 70 GB ya. Sudah, kita klik create. Oke. Nah, otomatis sudah terbuat. Lalu di sini kita masuk setting terlebih dahulu. Kita masuk ke sistemnya, prosesor. Nah, di sini saya akan nambahkan prosesornya menjadi 2. Kita klik OK supaya penginstalannya akan terasa cepat ya. Sudah, kita klik start untuk memulainya atau untuk menjalankannya. Tapi kalau kalian nggak nambahin prosesor tuh nggak masalah ya, tergantung laptop kalian. Kalau kita nambahin prosesor, kita install akan lebih cepat. Oke, pada tahap ini kita masukkan ISO dari part OS-nya ya. Kita klik logo folder, kita klik add. Oke, di sini kita bisa pilih part OS-nya ya. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya part OS 4.10. Kita klik open, klik close. Nah, di sini otomatis sudah ada ISO part OS-nya. Kita klik start untuk menjalankannya. Oke, lagi loading. Lagi booting awal. Nah, ini adalah tampilan dari home instalasi part OS. Tampilannya cukup banyak ya pilihannya. Di sini kita pilih advanced option. Back. Kita pilih install. Di sini kita pilih install with GTA GUI. Oke, enter. Karena kita akan menginstalnya secara GUI ya. Agar tampilannya lebih mudah dipahami dan lebih keren gitu kan tampilannya. Biasanya part OS ini tuh untuk ya orang-orang yang suka hacking lah. Tapi kebanyakan kalau orang yang baru mengenal hacking tuh nggak kenal dengan sistem operasi ini. Untuk bahasanya kita biarkan default bahasa Inggris ya. Nah, kita pilih continue. Kita enter aja ya. Pada bagian negara country-nya kita pilih order karena di sini saya berasal dari Indonesia. Jadi kita pilih order. Lalu kita pilih Asia. Nah, Asia kita pilih Indonesia. Oke. Untuk country to base-nya bagian sini kita pilih default aja ya. Kita biarkan default aja. Tekan enter. Tekan enter aja. Oke, lagi menginstal ya. Lagi loading installer component from installation media. Untuk penginstalan Parrot OS ini tuh enggak kayak sih lumayan lama sih, kayak Kali Linux, kayak video saya sebelumnya itu makan cukup waktu yang lama. Oke. Lagi proses menginstal fitur-fitur bukan. Nah, untuk root passwordnya kita masukkan passwordnya sesuka hati kita ya.
Jadi saya masukkan passwordnya muhial20. Oke, kita masukkan passwordnya lagi 20. Nah, oke. Sudah, kita tekan enter. Full name usernya saya masukkan nama usernya Bahrian Network. Oke, tekan enter. Username for your account kita masukkan Bahrian Network juga ya, tekan enter. Passwordnya masukkan sesuka kita. Oke, masukkan lagi passwordnya. Sudah, tekan enter. Pada bagian ini kita pilih Western ya, karena saya berasal dari Jakarta. Oke. Lagi pembuatan partisi, lagi konfigurasi partisi. Nah, kita pilih pada partition ini, partition disk kita pilih yang atas ya, use entry disk, enter. Kita pilih all file in one partition, yang sangat direkomendasikan untuk user baru. Oke, kita pilih finish. Yes. Nah, finish. Do you want to return? No, sorry. Right. Nah, apakah kita menyimpan partisinya? Kita pilih yes ya untuk menyimpan ya. Oke, lagi loading. Lagi membuat partisi disknya. Kenapa Linux ini sebenarnya Linux ini tuh enteng ya, lebih enteng dari Windows. Jadi buat kalian yang laptopnya speknya kecil atau spek rendah, itu disarankan menggunakan Linux. Tapi kalian harus belajar tentang komen-komen dari Linux, karena kalau kalian belum tahu komen-komennya, kalian langsung menginstal Linux begitu aja, nanti kalian bakal bingung sendiri dan kalian bakal kesusahan karena kalian nggak tahu basic komen dari Linux. Jadi disarankan kalian belajar terlebih dahulu ya. Nah, ini nih diinstal the system nih bagian yang paling lama kayaknya deh. Tunggu aja sih. Ini bagian yang paling lama kalau nggak salah ya. Oke, kita tunggu aja. Di sini bagian yang paling lama kalau nggak salah nih. Oke, lagi ngebooting. Nah, di sini adalah tampilan dari grup Parrot OS ya. Bisa kalian lihat, inilah tampilan grupnya. Jadi kalau kalian nggak nginstal grup itu, ini nggak bakal ada dan OS kalian pun nggak bakal berjalan mungkin. Oke, tampilan grup ini kita pilih yang paling atas, Parrot GNU Linux ya. Tekan enter. Lagi masuk booting awal, booting Parrot OS. Makanya sih bilang install grup itu penting banget buat menjalankan OS kalian gitu. Jadi kalau kalian nggak install grup ya OS kalian nggak bakal ada. Oke, lagi booting awal, tunggu aja. Biasanya sih kalau Parrot itu tuh kalau booting awalnya tuh muncul logo burung kakak tua ya. Biasanya dulu saya mencoba kayak gitu dulu pas versi pertengahan muncul burung kakak tua. Ya keren sih tampilan bootingnya.
sebenarnya sih Parrot ini tuh sangat recommended banget buat kalian yang suka programming apalagi tuh. Sangat recommended banget karena Parrot sudah menyediakan software programming terbaik ya. Dan tampilannya sangat indah dan mudah digunakan, user friendly juga. Dan paling the best tuh ada announcer-nya ya, yang sudah menyediakan announcer-nya. Nanti kita bisa lihat di tampilannya. Oke, lagi booting awal, tunggu aja ya. Ya kalau bisa bilang sih Parrot kakak tua tuh karena hampir kebanyakan icon-icon Linux itu menggunakan hewan ya. Kayak Debian tuh menggunakan penguin, ya kan? Backtrack laba-laba, Kali Linux naga. Nah, Parrot kakak tua. Oke, di sini udah ada kursornya nih. Nah, oke. Ini adalah tampilan dari login Parrot OS. Oke, tampilannya sangat menarik ya. Sini ada burung kakak tua, ada logonya. Wah, the best di tampilannya. Kita masukkan password kita yang sudah dibuat tadi. Oke, tekan enter ya. Oke, jika sudah, lagi proses masuk awal ya. Keren banget di sini. Tampilan loginnya udah estetik banget. Gimana nanti dalamnya ya. Oke, nanti kita bisa lihat dalamnya ya. Tunggu aja. Nah, ini adalah tampilan dari Home Parrot OS. Kita bisa melihatnya dan ini adalah dua panel di atas dan bawah. Oke, bisa dilihat ya. Dan kita ingin application-nya. Nah, di sini ada tampilan application-nya, ada programming yang tadi saya sarankan, ada pentesting, banyak banget nih pentestingnya. Dan ini lebih banyak dari Kali Linux kayaknya ya. Oke, dan ini ada Office juga nih, ada Word, ada Excel, ada PPT, ada CorelDRAW. Pokoknya ada seperti Windows gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke, sekian dari video ini. Video instalasi Parrot OS sudah selesai. Bila kalian ingin tanyakan, bisa komen di kolom komentar bawah. Atau kalian ingin merequest materi nih, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Dan pastikan kalian selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, and share. Dan pastikan kalian sudah mengklik tanda lonceng ya. Karena setiap video baru dari kami akan muncul notif di perangkat Android kalian. Oke, jika sudah klik tombol subscribe, bila ada kekurangan kata atau ada kesalahan konfigurasi serta atau ada kata-kata yang berlibat dan gak jelas gitu, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.